A. Sejarah kebijakan moneter. Sistem moneter telah mengalami banyak perkembangan dari masa ke masa dibandingkan dengan disiplin dan ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan ini lebih banyak dikaji secara empiris dan historis. Sistem keuangan pada masa Nabi Muhammad SAW menggunakan standar dua bulan, yaitu emas dan perak dalam kurun dirham dan dinar. Karena keduanya beredar secara alat pembayaran yang sah di masyarakat, nilai tukar emas dan perak pada masa Nabi Muhammad SAW relatif stabil dan rasio dirham terhadap dinar sebesar 1:10. Namun, stabilitas nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Misalnya, pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya bagian B, kebijakan moneter dalam fiskal Islam. Kebijakan fiskal aktif melibatkan intervensi langsung melalui perubahan tarif pajak atau program pengeluaran. Sedangkan kebijakan fiskal pasif mencangkup mekanisme otomatis yang mempengaruhi kestabilan ekonomi tanpa perlu tindakan eksplisit dan pembuat kebijakan, seperti mengurangi kecenderungan konsumsi marginal terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada perubahan defisit atau siklus anggaran. Dalam konteks Islam, kebijakan fiskal merupakan alat penting untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali mencangkup perlindungan terhadap imam, jiwa, intelektualitas, kekayaan, dan harta benda. Selanjutnya bagian C, kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Sebelum dan sesudah penaklukan Arab, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai tetap dan stabil dalam peredaran sering waktu. Dirham menjadi lebih umum digunakan karena penaklukan besar terhadap Kekaisaran Persia oleh pasukan Islam. Sementara wilayah Romawi, Irak sepenuhnya ditaklukkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, dinar dan dirham diimpor dari Persia dan jumlahnya tergantung pada kebutuhan pasar serta ekspor dan impor bahan baku. Karena tidak ada bea cukai masuk, impor uang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Nilai emas dan perak dalam dinar dan dirham sesuai dengan nilai nominalnya, sehingga juga berfungsi sebagai perhiasan. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode Islam, jumlah uang yang beredar bersifat elastis terhadap pendapatan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kebijakan moneter. Yang pertama, ada kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagian B, manusia adalah penguasa khalifah di bumi tetapi bukan pemilik tertinggi. Bagian C, segala sesuatu yang dimiliki dan diperoleh manusia adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagian D, kekayaan tidak boleh diakumulasikan atau ditimbun. Bagian E, kekayaan harus beredar. Bagian F, menghilangkan perbedaan antar individu dalam perekonomian, dapat menghilangkan konflik antar kelompok dan menetapkan kewajiban wajib dan sunnah bagi semua. Pertama, ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah metode pengendalian jumlah uang beredar melalui penjualan atau pembelian obligasi pemerintah. Yang kedua, ada suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto adalah ukuran yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan menetapkan suku bunga bank sentral untuk bank umum. Yang ketiga, ada rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib berfungsi untuk mengatur jumlah uang beredar dengan menetapkan jumlah cadangan minimum yang harus disetorkan bank kepada bank sentral. Dan ada persuasi moral. Persuasi moral adalah ukuran kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dengan mengajak pelaku ekonomi. Selanjutnya ada pengertian uang. Uang dalam bahasa Arab disebut mal. Asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka ke arah yang menarik, di mana uang sendiri mempunyai daya penarik yang terbuat dari logam, misalnya tembaga, emas, dan perak. Menurut jurisprudensi Islam Umar R.A., uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dikenal dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi manusia. Ekonomi Islam dengan jelas membedakan antara uang dan modal. Uang adalah barang publik atau milik bersama, sehingga menimbun uang atau membiarkannya tidak produktif mengurangi jumlah uang beredar. Konsekuensinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Lebih lanjut, akumulasi uang atau kekayaan dapat mengarahkan manusia pada sifat-sifat buruk seperti keserakahan, ketamakan, dan kemalasan.
Adapun fungsi uang, uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transaksi yang mencerminkan nilai suatu barang atau jasa. Menurut pemahaman umum, uang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat tukar, uang dapat digunakan untuk memfasilitasi pertukaran. Yang kedua, sebagai satuan hitung, uang berfungsi untuk menentukan nilai atau harga suatu barang dan membandingkan harga suatu barang dengan harga barang lainnya. Dan yang ketiga, sebagai alat penyimpanan uang, uang dapat berupa uang atau barang. Ini adapun kesimpulan. Kebijakan moneter dan fiskal dalam Islam berbeda dengan sistem konvensional karena didasarkan pada prinsip syariah yang melarang riba dan menjadikan uang bukan sebagai komoditas melainkan alat tukar dan barang publik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem moneter menggunakan standar bimetal dengan dinar dan dirham. Tujuan utama kebijakan moneter Islam adalah menjaga keseimbangan ekonomi, memperbaiki neraca pembayaran, serta mendorong sektor real melalui pembiayaan yang produktif. Uang yang tidak digunakan secara produktif akan dikenakan pajak agar tidak menumpuk, sehingga peredaran uang tetap sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil serta berkelanjutan.